mengamalkan pluralisme agama. Apa pluralisme agama? Semua agama katanya sama. Gak sama. Umat Islam aja dibandingkan sesama umat-umat para nabi yang lurus-lurus itu lebih utama. Gak sama, levelnya lebih tinggi. Apalagi dibandingkan orang kafir yang ada sekarang. Tambah tidak sama. Karena orang kafir dalam akidah umat Islam levelnya di bawah hewan, di bawah binatang. Nah, kalau umat Islam ini, umat paling utama, umat paling mulia. Apa faktornya? Mengapa umat Islam itu lebih utama, lebih mulia daripada umat-umat para nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam paling lama beribadah? Apakah karena umat Islam paling banyak beramal? Bukan karena itu. Karena kalau standarnya, ukurannya paling banyak beribadah, paling banyak beramal, tentu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti kalah dengan umat-umat para nabi terdahulu. Kalahnya di mana? Kalau umat-umat para nabi terdahulu orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang, jadi ibadahnya lama, beramal soleh lebih kuat. Umatnya Nabi Adam itu tingginya rata-rata 30 meter, 60 zira. Itu umatnya Nabi Adam. Besarnya 3,5 meter. Usianya rata-rata 1000 tahun lebih. 1200, 1500, 1700 sampai 2500. Jadi umatnya Nabi Adam itu orangnya besar-besar, kuat-kuat, usianya panjang-panjang. Ibadahnya kepada Allah itu lama. Lalu nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Pada masa nabi berikutnya, manusia ini sudah semakin pendek, usianya semakin berkurang. Lalu generasi berikutnya, nabi berikutnya dikurangi lagi. Terus dikurangi sampai nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu usianya 63 tahun. Karena nabi kita usianya 63 tahun, maka umatnya berkisar antara 60-70. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hasad. Tiap-tiap sesuatu ada masa paninnya. Apa saja itu ada masa tuanya, masa panen. Orang tanam jagung, tanam padi, atau punya buah mangga, buah jeruk, ada masa-masa panen. Wa hasadu ummati bainas sittin wa sab'in. Dan masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya usia kita sangat jauh dibandingkan usia umat-umat terdahulu. Dan orangnya saudara-saudara juga pendek-pendek. Apalagi orang Indonesia, besarnya tidak sampai 2 meter, tingginya gak sampai 2 meter, apalagi 3 meter, gak sampai. Walaupun begitu, umatnya Rasulullah ini lebih utama, lebih afdal daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa lebih mulia, lebih utama? Di dalam Al-Quran ditegaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan, senantiasa mencegah dari kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Ini karakter umat Islam. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Karakter yang pertama, umat Islam ini karakternya amar ma'ruf, nahi mungkar. Dari dulu umat Islam ini dimanapun berada, ada umat Islam berkumpul, pasti ada yang ngajak-ngajak kebaikan. Amar ma'ruf itu artinya menyuruh kebaikan, ngajak bangun masjid, ngajak sholat berjamaah, ngajak mendengarkan ceramah, kemudian ngajak mendirikan TPQ, pendidikan Al-Quran,
mendirikan madrasah diniyah, ngajak mendirikan pondok pesantren dan lain sebagainya. Umat Islam karakternya seperti itu. Dan umat Islam ini karakternya nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran pasti ada yang ngajak-ngajak protes atau ada yang protes. Siapa saja yang berbicara mungkar pasti diprotes. Baik yang berbicara itu petinggi negara atau tokoh agama, diprotes kalau salah. Karena umat Islam memang karakternya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran dibereskan itu. Jangan coba-coba orang misalnya jadi pejabat. Kemarin kira-kira 2 bulan yang lalu ada jenderal ya berbicara. Apa kata dia? Semua agama sama di mata Tuhan. Diprotes oleh kiai-kiai, oleh para ustadz itu. Protes. Gak sama. Walaupun dia jenderal atau apa. Lalu kemudian ada kiai, ada buya, bicaranya ngawur kesana kemari, salah-salah, diprotes itu oleh para ustadz, para kiai di mana-mana. Artinya apa? Umat Islam ini memang senantiasa punya karakter amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini, keistimewaan ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Orang-orang ahlul kitab, agama sebelumnya, dicela di dalam Al-Quran. Kenapa dicela? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Itu orang-orang ahlul kitab. Kalau umat Islam, kalau ada kemungkaran diprotes. Orang dulu kemungkaran gak saling mencegah. Jangankan umat Islam yang ada di Indonesia, memang mayoritas muslim. Kadang ada saudara-saudara kita kerja ke luar negeri, kerja ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, kerja ke Eropa, ke Amerika. Sampai di sana karena sekarang ada medsos, akhirnya berkomunikasi dengan sesama pekerja muslim dari Indonesia. Setelah ketahuan temannya janjian ngajak pertemuan. Setelah bertemu apa? Dilihat di antara mereka. Barangkali dari wajah-wajahnya ada yang potongan dijadikan ustadz. Akhirnya diminta ngasih tausiah, diminta memimpin pengajian. Padahal yang bersangkutan kalau di kampungnya tidak jadi ustadz, tapi begitu ada di luar negeri jadi ustadz. Ini umat Islam, memang karakternya begitu. Saya dulu pernah tinggal di Inggris, di Eropa ya. Begitu jumpa dengan warga Indonesia tahun 2003. Akhirnya hari Sabtunya dihubungi, minta hari Ahad kumpul dengan mereka, warga Inggris asal Indonesia. Apa yang setelah ngumpul? Setelah ngumpul minta ceramah, minta tausiah. Ini orang Islam seperti itu memang. Setelah ceramah, tausiah, lalu makan masakan ala Indonesia. Ada bakso, ada apa. Karena orang barat gak pandai bikin bakso. Kalau ada jualan bakso itu orang Indonesia. Nah, ini karakter umat Islam. Karena umat Islam ini karakternya selalu amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam menjadi umat yang istimewa. Umat Islam menjadi umat yang dilindungi oleh Allah. Apanya yang dilindungi? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Mayoritas umat Islam senantiasa istiqomah berpegangan dengan faham ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya kalau ada kelompok-kelompok menyesatkan mayoritas umat Islam, itu berarti gak ngerti. Dia berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, memang mereka oleh Allah diberi watak, diberi karakter amar ma'ruf nahi mungkar.
Karena karakternya amar ma'ruf nahi mungkar, ulamanya banyak. Ulamanya tidak pernah tinggal diam menjaga akidah umatnya. Karenanya mayoritas umatnya tidak terpapar, tidak terkontaminasi faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat, berijma, itu dipastikan benar. Karenanya ijma itu menjadi hujjah. Dan ini beda dengan ijma-ijma penganut agama yang dulu. Kalau orang-orang dulu berijma malah sesat. Memang keistimewaan umat Islam. Kalau umatnya Rasulullah berijma pasti benar. Karenanya kalau para ulama berijma itu sifatnya mengikat, gak boleh keluar dari ijma. Keluar dari ijma sesat. Karena ijma'nya itu memang dijaga oleh Allah. Ijma'ul ummah maksum. Ijma'nya umat, ijma'nya para ulama itu dijaga dari kesalahan oleh Allah. Karenanya wajib mengikuti ijma'. Itu kalau terjadi ijma'. Kalau gak terjadi ijma', maka apa yang menjadi standar? Apa yang menjadi standar kebenaran? Kalau ijma' tidak terjadi, maka yang menjadi standar kebenaran adalah golongan mayoritas. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mengapa mayoritas? Di golongan mayoritas ini banyak ulamanya. Kalau ada apa-apa pasti dijaga oleh mereka. Karenanya pendapat mayoritas umat Islam ini selalu yang terkuat. Dan mayoritas umat Islam sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat senantiasa berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mayoritas. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya ijma' malah sesat. Kristen misalnya berijma' pada Trinitas malah kufur. Ijma'nya keluar dari agamanya. Beda dengan Islam. Kalau berijma' dijaga oleh Allah. Karena umat Islam ini memang umat yang istimewa, umat terbaik. Diberikan perangkat-perangkat untuk menjaga kebaikan itu. Ini saudara-saudara, kita ini pentingnya mengetahui keutamaan umat Islam. Bahwa umat Islam itu lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Agar kita tidak terpapar virus liberal, pluralisme, kemudian liberalisme, pluralisme, sekularisme yang berkembang pada masa-masa sekarang. Kemudian karakter umat Islam berikutnya apa lagi? Wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam kekafiran. Mayoritas umat Islam gak akan terjerumus dalam kekufuran. Ini kabar gembira bagi kita. Walaupun orang-orang liberal berusaha menyebarkan ajaran-ajaran kufur, insya Allah umat Islam dijaga oleh Allah. Ya ada yang terjerumus dalam kesyirikan, tapi minim, tidak mayoritas. Karena umat Islam ini memang dijaga oleh Allah, dapat garansi dari Allah, senantiasa beriman, imannya dijaga. Wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman. Ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu, kalimat fi'il mudhari' itu kata para ulama punya tekanan makna istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu terjadi. Artinya selalu beriman. Kalau di dalam hadis ya, karena karakter umat Islam ini selalu beriman, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri, Rasulullah SAW bersabda, Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik sepeninggalku. Artinya apa?
bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik, itu sudah ada garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mayoritas umat Islam memang dijamin gak akan syirik. Kalian gak akan syirik sepeninggal aku. Wa innama akhsha alaikumud dunya antana fasufiha. Yang aku khawatirkan pada kalian sebenarnya hanya persoalan dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bertengkar, bermusuhan, itu bukan karena syirik. Kamu kok benci sama golongan itu musyrik, gak ada. Apa? Ujung-ujungnya uang. Ada yang bayar. Karena di dalam hadis terangkan begitu. Wa innama akhsha alaikumud dunya antana fasufiha. Sebenarnya kamu mensyirikkan orang sana, kamu butuh uang. Kamu ingin lebih kaya dari mereka, atau butuh kekuasaan. Karena berlomba-lomba soal dunia, fatak tatilu, maka kalian saling bunuh-membunuh. Fatahliku, awalnya pembunuhan karakter, lalu pembunuhan fisik. Karena saling bunuh-membunuh, fatahliku, lalu kalian binasa. Kama halaka man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini karakter umat Islam, selalu beriman. Dalam hadis lain, kalau tadi Bukhari Muslim, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, riwayat At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'a'taniha." Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara mayoritas, secara massal. Lalu Allah mengabulkan permohonan aku itu. Permohonan itu dikabulkan.